Shalom. Salam GTM. Salam rekan, salam tulisan, salam keajaiban. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Luar biasa, diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan dan sukacita boleh melambaikan tangannya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera mulai pada yang pertama. Dan kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh datang ke tempat ini dalam keadaan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat, rahmat, anugerah yang sudah limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah, kiranya Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan beri hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan selama ibadah ini ya Tuhan, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Tuhan urapi berkati seluruh pelayan Tuhan, seluruh hamba Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan bawa tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan kami bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan ibadah pertama ini. Biarlah Tuhan berkenan. Kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami segera mulai. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mau menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini dan siap untuk menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau datang menyembah Engkau dan hadirat-Mu ada bersama dengan kami di tempat ini. Layakkan kami, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Di hatimu terbukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Bersama-sama kita katakan,
dan senjata, bahkan lebih dekat dari baju yang kami kenakan saat ini. Engkau pribadi yang nyata, bukan ilusi Tuhan. Bukan sekadar apa yang kami dengar dan kami pahami di akal budi kami, tapi kami mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dengan apakah dapat kami balas Tuhan? Saat kami berdiri di dalam rumah Tuhan, kami mau izinkan Roh Kudus bekerja menjamah hati kami, melembutkan hati kami. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ku hidup karena tinggal
Yang lemah dikuatkan, di dalam hadirat Tuhan. Yang putus asa diberikan pengharapan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang mengalami kebutuhan Tuhan membuka jalan bagi kami. Sebab Engkau Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berbau terang-terang dengan Tuhan, pegang tangan kami. Haleluya. Kami mengasihi Engkau. Sekali lagi setiap kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita puji Tuhan dengan semangat Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat Tuhan kami yang teguh. Selamat mata benteng kami. Haleluya. Yes, Lord. Katakan.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini. Kalau ada kesempatan buat kami untuk menyembah Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Karena kami melihat di luar sana banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan sama seperti kami, bisa memuji menyembah Tuhan dengan keadaan baik, dengan keadaan aman dan nyaman. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menaikkan pengagungan kami ke hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kami belajar firman Tuhan, Tuhan urapi setiap kami supaya firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah, bermanfaat dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Berkati tempat ini. Pakai setiap peralatan yang kami pakai pagi hari ini, hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Diserahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam GTM. Salam mujizat. Salam keajaiban. Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, amin. Situlah sukacita, amin. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-51. Yohanes 1 ayat yang ke-51. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras dan penuh semangat. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Amin. Bapak Ibu, tema kita di bulan ini adalah langit terbuka. We will see the heaven open. Hari ini seharusnya kita mendengarkan pesan gembala khotbah visi melalui rekaman, tetapi ada kesalahan teknis sehingga tidak bisa diputar. Ya, tidak jadi masalah. Bapak Ibu, penekanan pada ayat ini buat kita untuk tema bulan ini adalah melihat langit terbuka. Katakan sama-sama, melihat langit terbuka. 2, 3. Melihat langit terbuka. Melihat langit terbuka maknanya adalah melihat kuasa Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Wah, ketika kita mendengar kata melihat langit terbuka, apa yang ada di benak pikiran saudara? Mungkin saudara membayangkan atas, membayangkan langit, betul? Saya juga ketika mendengar kata-kata melihat langit terbuka, saya bayangkan di atas, terbuka gitu. Tetapi maknanya adalah kita melihat kemuliaan dan melihat kuasa Tuhan. Di dalam perjanjian lama saudara, dalam Kejadian 28 ayat yang ke-12, ini mimpi Yakub. Saya bacakan buat kita semua. "Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu." Di dalam versi yang lain, ketika saya membaca versi yang lain di dalam Alkitab, saudara, dikatakan dan para malaikat Allah naik turun. Pembacaan kita pertama tadi dikatakan turun naik, pasti ada bedanya. Tetapi pagi hari ini kita tidak membahasnya, dan di lain kesempatan mungkin pasti ada maksud Tuhan seperti itu. Saudara kasih dalam Tuhan, mengapa dikatakan anak manusia? Di dalam terjemahan-terjemahan yang lain, seperti yang diterjemahkan di dalam bahasa-bahasa lain, di dalam bahasa Arab, bahasa Syria, Ethiopia, dan lain sebagainya, dijelaskan bahwa anak manusia ini berarti bahwa Yesus di dalam sifat kemanusiaannya, di dalam sisi kemanusiaan Allah, seperti itu. Dia dijuluki Adam yang kedua. Dia juga punya unsur benih dari seorang perempuan, yaitu Maria. Oleh sebab itu disebut anak manusia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari Jumat yang lalu dan hari Minggu di ibadah yang keempat, Bapak Gembala menceritakan tentang Nathanael. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-45 sampai 51. Saudara pasti ingat cerita tentang Nathanael ya. Yohanes 1 ayat 45 sampai 51, saya mungkin tidak baca semua, tapi saya ceritakan kepada saudara. Ketika itu Filipus bertemu dengan Nathanael dan dia berkata kepada Nathanael, "Kami sudah menemukan dia, menemukan Yesus." Ya.
yang disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu anak Yusuf dari Nazaret. Beberapa tahun yang lalu kita pernah membahas ayat ini, saudara. Ya. Kemudian Nathanael berkata dari Nazaret, adakah sesuatu yang baik datangnya dari Nazaret? Nazaret satu tempat yang dipandang sebelah mata, tidak terlalu diperhitungkan. Tempatnya kecil, saudara, penduduknya sekitar 500 kakak, tidak banyak, mungkin sekitar 1 atau 2 RT, ya, saudara. Sehingga dari dalam situ, saudara, tidak ada yang dimunculkan sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Bahkan suara mereka pun mungkin tidak diperhitungkan. Wajar kalau Nathanael kaget, dari Nazaret, ya. Satu tempat yang tidak dipandang, kota kecil, tidak cukup kuota untuk memunculkan seorang pemimpin dan menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian Filipus katakan, ayo ikut, kita ketemu Yesus. Singkat cerita, mereka bertemu Yesus, dan ketika pertama kali Yesus melihat Nathanael, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya, dikatakan demikian. Lihat, inilah Israel sejati, berkata kepada Nathanael. Inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan tidak di dalamnya. Wah, saudara, bangganya Nathanael ketika dikatakan Israel sejati. Israel adalah bangsa pilihan Allah. Kemudian Nathanael bilang gini, kok tahu? Kok bisa tahu? Ya. Kemudian Yesus berkata, sebelum kamu ketemu Filipus, sebelum kemari, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Wah, luar biasa. Kemudian Nael bilang, Nael ya, singkat Nael ya, ini mati, hidupin supaya noleh. Saudara, kemudian Nael bilang ini, Rabi, engkau anak Allah. Muncul pengakuan dari mulut Nathanael. Saudara, di keselangkuhan kemudian Yesus bilang, kamu baru percaya? Artinya Yesus bilang gini, aku sudah melihat engkau di pohon ara, baru kamu percaya. Sebenarnya kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada ini. Artinya Tuhan telah menyatakan kuasanya. Dia sudah melihat dia di pohon ara sebelumnya, dan dia katakan kepada Nathanael, kau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari ini, dari yang apa yang sudah diperbuat oleh Yesus Kristus. Dan kenyataannya setelah cerita ini, saudara, memang Nathanael melihat mujizat-mujizat terjadi. Ada mujizat di Kana, air menjadi anggur, dia lihat. Kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dan lain sebagainya. Yesus berjalan di atas air dan lain sebagainya. Dia melihat hal yang lebih besar lagi. Dan di bagian akhir ayat tadi yang kita baca dikatakan, dan sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Wah. Berbicara tentang kuasa Tuhan, kita sepakati dulu yang dikatakan langit di sini adalah surga. Dan ketika dikatakan engkau akan melihat langit terbuka, berarti engkau akan melihat surga terbuka. Surga penuh dengan kemuliaan Allah. Dan ketika terbuka, saudara, wah, luar biasa. Nathanael dikatakan sebagai Israel sejati, bangsa pilihan Allah yang sejati. Artinya bukan palsu. Sejati bukan palsu. Apa itu palsu? Saudara, definisi palsu apa? Sangat mirip dengan aslinya, tetapi tidak asli. Berbohong itu palsu ya. Karena seolah-olah tidak tetapi iya. Seolah-olah iya tetapi tidak. Itu palsu, bohong itu palsu. Kebohongan. Kemudian bagaimana saudara dan saya tahu benda ini asli atau palsu? Atau bagaimana saudara dan saya tahu bahwa saya ini asli atau palsu? Ketika saudara pengen tahu apakah sesuatu ini asli atau palsu, temukan yang asli terlebih dahulu untuk membandingkan. Saudara beli sepatu, saudara tidak tahu ini asli atau palsu. Saudara temukan yang asli terlebih dahulu, bandingkan, sejajarkan, maka saudara akan melihat, oh ini bedanya. Zaman dulu waktu saya masih kecil, ada satu ballpoint yang merek Pilot, itu yang paling bagus, dan ternyata banyak
yang palsu. Sehingga muncul di surat kabar dari perusahaan menyatakan ini yang asli, ada ciri-cirinya seperti ini. Dulu belum ada medsos. Artinya apa saudara? Banyak orang yang salah membelinya, dikira asli ternyata palsu. Dan ketika dipakai belum habis sudah macet. Kalau yang asli sampai habis tintanya bagus, lancar. Saudara, dibandingkan di sebelahnya, ini yang asli, ini yang palsu. Wah, luar biasa. Saudara kasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan orang percaya yang dikatakan Israel sejati, umat pilihan Allah. Ada yang palsu tidak? Tadi malam saya melayani di youth, saya ekspresikan seperti ini. Banyak enggak anak Tuhan yang palsu? Saya katakan banyak. Orang jawab banyak itu lebih dari banyak. Bagaimana kita bisa tahu kita palsu atau tidak? Temukan aslinya. Yang paling asli adalah Yesus Kristus. Yang gak bisa dibandingkan, Pak. Gimana dengan Yesus? Minimal karakternya. Karakter Kristus harus ada dalam kehidupan kita, saudara, hari demi hari. Saudara sudah belajar buah roh. Kemudian saya sampaikan kepada anak muda, coba bandingkan hidupmu 5 tahun yang lalu dengan sekarang, atau 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Buah roh minimal. Kalau dulu pemarah, apakah sekarang masih pemarah? Kalau dulu tidak pernah mengasihi, apakah sekarang tetap tidak mengasihi? Kalau itu bertambah, minimal ada usaha, saudara, untuk supaya sama. Karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita, saudara. Petrus palsu, benar ya? Wah, ketika di depan Tuhan Yesus, udahlah jangan, kasihan, biar aku ajalah yang mati dan lain sebagainya. Tapi ketika anak kecil bilang, hei kamu temannya ya? Oh enggak kenal. Palsu. Bapak Ibu, ini Islam Tuhan, banyak kita temui anak Tuhan yang palsu. Dan minggu lalu diberikan contoh oleh Bapak Gembala tentang lalang dan gandum. Ini yang paling susah membedakan. Karena lalang itu tumbuhnya tempatnya sama dengan gandum. Dia makan di tanah yang sama, bentuknya sama. Saudara, yang membedakan adalah ketika nanti dia tumbuh dan menghasilkan buah, lalang tidak ada buahnya. Sampai dengan dia sebelum berbuah tidak ada yang tahu. Dan ini adalah gambaran orang Kristen. Beribadah, melayani Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan, bahkan khotbah. Orang tidak tahu membedakan karena sama. Sama persis, pinternya juga sama. Tetapi dilihat buahnya, saudara. Jadi untuk membandingkannya dilihat buah. Kalau ada buahnya, ya, dia benar hamba Tuhan. Tetapi kalau tidak ada buahnya, kita katakan dia akan dicabut, dibuang, dibakar. Bapak Gembala juga memberikan contoh sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Saudara tahu ceritanya. Palsu. Tidak memberikan persembahan, palsu, saudara. Merekayasa sedemikian rupa, wah katanya nanti tanahnya dijual dan dipersembahkan, ternyata dijual uangnya, disisihkan terlebih dahulu. Kemudian supaya dilihat orang memberi, tetapi sudah dimanipulasi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, palsu. Biarlah kita didapati Tuhan tidak palsu. Barang yang palsu merugikan. Anak Tuhan yang palsu merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Saya pernah menjadi pemalsu sekian puluh tahun yang lalu, saudara. Saya akui sekarang, saudara, saya ceritakan kepada saudara, saya pernah membuat satu hologram stiker tanda asli. Saudara tahu, barang-barang saudara biasanya elektronik itu ditempel hologram tanda asli untuk membedakan dengan yang palsu. Kenapa hologram? Karena hologram susah ditiru. Kalau stiker biasa mudah ditiru, tetapi hologram harus pakai alat tertentu dan ketika dilihat itu ketahuan asli. Saudara tidak bisa niru.
Satu ketika saya bisa membuat hologram yang sama persis dengan asli. Dan ketika saya coba dimasukkan di service center resmi, lolos. Dan itu saya jual. Saudara, palsu. Ketika orang membeli, kasihan. Kualitasnya tidak sama, tidak seperti yang diharapkan, tetapi harganya seharga asli. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hendaknya kita didapati oleh Tuhan, tidak ada kepalsuan. Kalau ada kepalsuan di dalam kehidupan saudara dan saya pasti malu. Saudara dan saya pasti takut. Kalau ada kebohongan pasti takut. Sama dengan anak-anak kita, saudara, di rumah. Kalau tidak mau dekat-dekat dengan mama papanya, pasti buat salah. Demikian juga dengan orang percaya. Kalau tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan, pasti buat salah. Pasti ada kepalsuan di dalam kehidupan. Tidak mau beribadah, saudara. Bukan kenapa-napa, nanti takut ketemu teman, takut ketemu hamba Tuhan, dan akhirnya ketahuan. Takut, saudara. Sama dengan Adam, takut karena berbuat salah, berbuat dosa, takut, sembunyi. Alasannya, aku malu, aku telanjang. Tetapi takut, tidak mau dekat dengan Tuhan, saudara. Tidak mau dekat dengan pemimpin, tidak mau dekat dengan gembala, nanti takut ketahuan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita didapati tidak ada kepalsuan di dalam kehidupan kita. Jangan takut kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan benci dengan dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Saya teringat dengan satu kisah di dalam Alkitab tentang Nabi Hosea. Nanti saudara baca di Hosea 1 sampai Hosea 3. Suatu ketika Tuhan berkata kepada Hosea, "Hosea, kamu nikahi perempuan itu." Saudara tahu siapa nih perempuan yang disuruh menikahinya? Perempuan Sunda, pelacur. Saudara, seorang nabi diperintahkan Tuhan menikahi seorang pelacur. Apa kata dunia? Tetapi dia dengar-dengaran akan perkataan Tuhan dan dia lakukan. Dia datangi, singkat cerita dia nikahi satu perempuan yang bernama Gomer. Singkat cerita, saudara, mereka menikah dan punya anak, 3 anak. Yang pertama namanya Yisrael, yang kedua dan ketiga saya lupa, nanti pasti ingat. Saudara dalam Tuhan, singkat cerita sudah punya 3 anak. Tetapi perempuan ini tiba-tiba meninggalkan Hosea. Dan ketika meninggalkan Hosea, apa yang dikerjakan, saudara? Melacur lagi. Parah. Bapak Ibu yang diselamat Tuhan. Tapi yang luar biasanya dari Hosea, satu ketika Tuhan berkata lagi kepada Hosea, cari perempuan itu, cintai dia lagi. Kita baca di dalam Hosea 3. Hosea 3 ayat yang pertama. Di bagian A ya, dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Wow. Oh ya, anak yang kedua namanya Loruhama, yang ketiga namanya Loami. Saudara kasihan Tuhan, bagaimana kalau saudara di dalam posisi Hosea? Maukah saudara mencari? Kalau saya mau, saya cari. Saya cari, ketemu, saya injak-injak. Benar atau betul? Sebagai manusia yang normal, saudara. Tetapi Tuhan katakan, cintai dia, cintailah perempuan itu. Singkat cerita, saudara, dia cari, benar-benar dicari, dan dia didapati di satu tempat, dan dia sudah menjadi budak. Dia dijual oleh seseorang. Dan di antara perempuan-perempuan itu, saudara, dia yang paling terakhir, yang sudah tidak dipakai lagi, yang sudah tidak laku, saudara, tinggal sendiri dia. Dan dia datang, tetapi masih ada bosnya. Dan dia katakan, ayo ikut aku, saya ambil. Kemudian bosnya bilang, boy, bayar dulu. Dia milikku, budak. Bosnya bilang, ini istriku, bayar dulu. Saudara bayangkan, istri
dirinya sendiri, mau diambil, disuruh bayar. Di bagian B dari ayat Hosea 3 ayat 1 berkata demikian, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Ini adalah gambaran Tuhan Yesus kepada umat-Nya. Betapa mengasihi kita. Kita ini diperumpamakan seperti Gomer, saudara. Berzina ke ilah lain, saudara. Sudah ditemukan, didapati, sudah baik, lari lagi. Tetapi saking cintanya Tuhan kepada bangsa pilihannya, cari, cintai dia lagi. Wah, luar biasa. Berapa banyak di antara saudara dan saya yang suka lari dari Tuhan, suka menduakan Tuhan, mencari ilah lain. Maaf saudara seperti Gomer. Jangan manfaatkan saudara cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Wah, paling nanti aku dijemput lagi sama Tuhan, melacur lagi aja, paling nanti dicari lagi saudara. Saudara sekarang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan dan saudara tidak boleh melakukan. Ini adalah gambaran Tuhan Yesus dan bangsa Israel, saudara. Sangat dicintai. Oleh sebab itu jangan takut, datang saja meskipun kita bersalah. Minta ampun di hadapan Tuhan. Beres. Kapan kita meminta ampun di hadapan Tuhan? Setiap saat, setiap waktu. Gereja ini memfasilitasi dengan perjamuan kudus sebulan sekali. Tetapi setiap hari saudara harus minta ampun. Dalam perjamuan kudus saudara diberi kesempatan minta ampun. Tetapi setiap hari saudara harus minta ampun. Yang percaya sepakat katakan amin. Bapak Ibu yang Islam Tuhan, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, kalau kita berbuat dosa, datang kepada Tuhan minta ampun. Kalau kita mengalami kesulitan, yang penting jangan berbuat kejahatan dan jangan berbuat dosa dan jangan mundur. Seperti Nathanael tidak mundur, murid-murid yang lain mundur. Kenapa? Kenapa masalah? Keberadaan Yesus ketika itu tidak terlalu disukai dan ajarannya juga dibilang wah ini sesat. Saya berikan contoh yang mudah, saudara. Saudara sekarang bergereja di tempat ini. Satu ketika misalnya di kota ini lagi heboh, gereja Bethesda itu sesat. Saudara berani keluar rumah, berani bertemu dengan orang, wah nanti ditanya-tanya dan lain sebagainya. Kemudian saudara merenung-renungkan, saya mundur saja. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan ketika itu. Tetapi Nathanael tidak. Bedanya Nathanael dengan teman-teman yang lain, saudara. Bapak Ibu yang Islam Tuhan, itu menggambarkan masalah kehidupan kita yang kadang-kadang wah tidak sanggup. Tetapi ketika saudara terus bertahan, saudara tidak mundur, luar biasa. Teriak aja kepada Tuhan seperti Daud. Ketika diancam mau dibunuh oleh Saul, teriak sama Tuhan. Di dalam Mazmur 18 ayat 6 berkata demikian. Mazmur 18 ayat 6. Ketika aku dalam kesesakan, ini kata Daud, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku bertindak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara, Daud mengalami kesulitan, diancam akan dibunuh, kematian sudah di depan mata, sudah mengintai kehidupannya, saudara. Tapi dia teriak kepada Tuhan dan Tuhan selamatkan. Bapak Ibu yang Islam Tuhan, ketika kita ada di dalam persoalan, ketika kita di dalam keterikatan, teriak minta tolong. Ketika kita di dalam satu lingkaran dosa, saudara boleh berdoa, teriak kepada Tuhan, minta tolong supaya Tuhan keluarkan. Tetapi ketika saudara dikeluarkan dari lingkaran dosa, dari tanah Mesir, saudara harus melewati padang gurun. Dan pagi hari ini saya akan kembali
mengingatkan kepada saudara tentang prinsip dan konsep padang gurun. Prinsip ini sering saya sampaikan, saudara. Karena ini sangat penting, saya akan dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain, saya akan sampaikan kepada saudara. Artinya bahwa ketika saudara sudah bertobat pun, ya, saudara harus melewati padang gurun untuk bisa sampai ke tanah perjanjian. Untuk sampai kepada berkat-berkat Tuhan, saudara harus melewati yang namanya padang gurun. Dan di padang gurun, saudara jangan takut, meskipun susah, saudara dipelihara. Tapi doanya adalah ketika saudara tadi di tanah Mesir, saudara berdoa, teriak kepada Tuhan, minta dikeluarkan. Dan ketika di tanah Mesir, saudara berdoanya adalah minta ditunjukkan jalan lurus supaya sampai kepada tanah perjanjian. Karena saudara sedang mengembara, muter-muter. 2 tahun pertama, saudara bangsa Israel masih mengikuti titah Tuhan, ikut apa tuntunan Tuhan. Tapi setelah itu mulai protes dan lain sebagainya, ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadi mengembara dan sangat lama. Saudara kasih Tuhan, doanya adalah minta ditunjukkan jalan lurus, jangan minta yang aneh-aneh. Karena kondisinya saudara seperti itu, padang gurun. Saya cerita sedikit ya saudara. Tahun 2001 saya ada di perbatasan Malaysia. Waktu itu bapak mertua saya sedang kerja, memulai kerja kayu. Saya membantu di sana, camp masuk di hutan. Suatu ketika sudah jauh dari sungai, saudara, saya mencari rumah penduduk dan ketika itu saya sakit perut. Singkat cerita, saya masuk di rumah penduduk yang memang di situ akan didirikan tempat perusahaan itu. Kemudian saya katakan, permisi Bu, saya numpang ke belakang boleh? Saya sakit perut. Dia tidak terlalu paham bahasa Indonesia dan kemudian dia ke belakang dan dia berikan saya satu alat. Ibu-ibu yang suka tanaman bunga-bunga biasa punya alat seperti alat tukang yang bisa ngaduk semen ya, tapi yang kecil. Diberikan ke saya. Kemudian saya bilang, Bu, saya sakit perut. Saya numpang ke belakang, dia kasih itu dan ditinggal. Kemudian saya merenung-renungkan alat ini. Lebih baik tidak saya teruskan ya ceritanya karena berakhir dengan horor. Saya nangkap ya. Diberikan cetok, saudara. Memang saya kucing. Bapak bisa delegasi dalam Tuhan dan sejak itu saudara saya sangat berhati-hati makan. Saya makan singkong rebus, saya makan nasi dengan telur. Ya memang makanannya tidak banyak pilihan, tetapi saya tidak makan lombok dan lain sebagainya. Saudara menyesuaikan dengan kondisi. Ketika saudara dan saya di padang gurun, makanannya mana? Saudara dipelihara dengan mana? Jangan minta pizza. Kalau saudara paksa pizza turun dari langit kemudian saudara makan, susah saudara. Nanti saudara dikasih cetok. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan berbicara tentang situasi dan kondisi bagaimana kita berdoa. Kadang-kadang orang doanya ngawur. Melebihi. Memang saudara diajarkan berdoa itu jangan tanggung-tanggung ya. Tetapi lihat sikonnya. Ketika Tuhan izinkan harus di padang gurun, jangan takut saudara, pasti dipelihara oleh Tuhan. Doalah, minta ditunjukkan jalan yang lurus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kemudian dikatakan di bagian akhir dari ayat tadi, Yohanes 1:51. Hal-hal yang lebih besar akan kau lihat, bahkan langit akan terbuka. Ya, ketika langit sudah terbuka, saudara, surga sudah terbuka. Wah, luar biasa. Saya saksikan lagi, ini yang ketiga kalinya saya ceritakan hari Jumat, saya saksikan di tempat ini. Tadi malam saya saksikan juga, karena menurut saya ini luar biasa. Tentang ibu-ibu yang hari Rabu kemarin sedang beribadah. Ada 3 orang ibu yang bersaksi. Luar biasa, cocok dengan tema ini. Ibu yang pertama menceritakan betapa baiknya Tuhan karena dia disembuhkan dari sakit. Sakitnya luar biasa parah, cukup lama, badannya habis, kurus, kering. Dan hari itu dia sudah naik 15 kilo, badannya sudah segar, sudah bisa ke gereja, bisa naik turun tangga.
Dia saksikan luar biasa keajaiban Tuhan. Dan dia sangat bersyukur. Ibu yang kedua menceritakan, wah luar biasa, ini dahsyat menurut saya. Satu ketika ibu-ibu ini sedang berusaha. Ibu-ibu sekarang pintar usaha ya. Usaha online, jual ini dan itu, luar biasa. Satu ketika dia jualan sesuatu, kemudian ada penjual-penjual yang lain, dan rupanya yang lain itu iri. Dan berusaha menggunakan kuasa jahat. Tiba-tiba di lapaknya ada tanah, tiba-tiba di lapaknya ada beras dan lain sebagainya. Dan memang kenyataannya sepi. Bukan cuma dia, yang lain juga dibuat sepi, hanya dia yang ramai. Wah, tidak wajar, saudara. Suatu ketika anak Tuhan ini udah kita bersihkan, dia bersihkan, dia cuci, dia berdoa. Berdoa saja, tidak panggil pendeta, saudara. Berdoa dan puji Tuhan. Jawab. Ramai kembali, normal kembali. Sudah melihat kuasa Tuhan. Ketika benar-benar dikerjakan, wah luar biasa, langit terbuka. Seorang ibu lagi bersaksi satu ketika dia akan menghadiri satu acara dan dia membutuhkan uang. Karena di acara itu pakai biaya. Satu ketika dia pikir, gak usah lah, karena butuh biaya. Udah banyak biaya yang dikeluarkan. Kemudian dia bercerita dengan suaminya dan katakan, aku tak pergi lah. Kemudian suami berkata, wah berdoa saja, Tuhan pasti jawab. Singkat cerita, berdoa dan saudara, mujizat terjadi. Ada seorang datang yang ibu ini tidak kenal, rupanya teman dari sang suami, bawa amplop isinya uang. Saudara melihat sampai zaman sekarang mujizat masih terjadi. Yang penting doanya benar-benar serius, fokus, pasti Tuhan jawab. Saya diberkati dengan ajaran dari almarhum Bapak Profesor Bambang Yudo, ketum kita dulu pertama. Luar biasa dia ngajari. Saudara nanti praktekkan. Kalau saudara berdoa, itu bayangkan sesuatu itu sampai real, sampai nyata, dan itu pasti terjadi. Dia kasih contoh, saudara mau apa? Saudara minta apa? Pengen kerja, Pak. Kerja di mana? Di kantor, Pak. Saudara bayangkan saudara duduk di meja saudara, di kantor, di depan saudara ada laptop. Bayangkan sedetail itu, saudara buka laptopnya, di layar itu tertulis apa, dan saudara ketik apa itu, saudara harus detail. Dan yakini saya akan duduk di situ bekerja. Itu akan terjadi. Saya ingin usaha ini. Bayangkan saudara mengusahakan itu dan saudara bekerja, saudara melakukan ini dan itu, saudara memproduksi ini. Barangnya saudara lihat, warnanya ini, ukurannya sekian, detail. Bayangkan. Sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Dia katakan, ini si Yesus. Saudara akan mengalami. Saudara, sesuatu yang dikerjakan dengan serius, benar-benar fokus pada Tuhan. Seringkali, tadi malam saya bilang gini, saudara ketika berdoa, tingkat kepercayaan saudara itu berapa persen? Kalau saya kasih angka 1 sampai 10, waktu saudara berdoa, saudara, Tuhan saya minta pekerjaan. Kepercayaan saudara dalam hati itu 1 sampai 10 berapa? Jangan 3. Berapa banyak di antara saudara, termasuk saya, kalau berdoa itu 10% aja percaya. Yang penting berdoa lah. Suruh minta ya minta. Harus 100. Yang dikatakan Pak Bambang Yuda tadi harus 100. Karena yakin pasti terima. Yang percaya sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita ambil waktu sejenak, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Sehingga bisa bantu saya menaikkan pujian. Kulihat langit terbuka. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang,
umatmu bersujud, bersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Sekali lagi dari hati kita paling dalam. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, bersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Sebab Dia kudus. Jadi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Jadi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari sekali lagi kita ucapkan dari hati kita. Mari jemaat Tuhan pujikan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, bersyukur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Sama-sama katakan. Jadi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Jadi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya. Katakan kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Jadi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Mari sama-sama angkat suara.
Terima kasih kalau Tuhan sudah mengasihi kami. Kami adalah orang-orang yang tidak layak. Tetapi Tuhan sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Dan kami mau berjanji, ya Tuhan, seperti ujian sepenuh firman Tuhan, kami akan tinggalkan hidup kami yang lama. Dan kami akan terus mengasihi Tuhan. Karena kami tahu semuanya sia-sia. Dan sesuai janji firman Tuhan, ketika kami didapati setia, maka kami akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Dan kami akan melihat langit terbuka, surga terbuka. Terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Bila firman ini bermanfaat dalam hidup kami, berkati seluruh umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setelah kami akan memberikan persembahan, kami akan mengembalikan perpuluhan. Tuhan berkati setiap persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan kita akan memberikan persembahan.
pastor Ali bisa scan di depan. Saudara yang rindu akan bergabung dalam pelayanan, saudara nanti di sini. Saya tambahkan Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa minggu depan kita adakan perjamuan kudus. Harusnya hari ini tapi diundur minggu depan tanggal 12. Saudara siap untuk menerima perjamuan kudus, amin. Kemudian yang berikutnya, Bapak Gembala saat ini sedang melayani di Gereja Baptis di Solo. Tadi malam melayani di GBIS ya, dalam rangkaian acara keluarga, dan minggu depan sudah bersama-sama dengan kita lagi. Itu saja. Mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir. Saya agak silau. Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya? Semua sudah pernah. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir saudara yang berulang tahun di bulan Maret, silakan maju. Kita akan berdoa. Ya, silakan. Yang berulang tahun di bulan Maret, silakan maju. Kita akan berdoa sama-sama. Silakan. Sudah ada? Ayo. Silakan. Satu lagi. Maret, ada yang Maret? Tak percaya saya, pasti ada. Ayo silakan maju cepat ya. Gak ada. Benar-benar gak ada. Serius, ya udah. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu ya Tuhan. Bulan ini berulang tahun, ini semua karena kemurahan Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan sepanjang hidupnya sampai hari ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya hidup kedepannya Tuhan pasti lebih memberkati lagi. Berikan kesehatan yang terbaik, hikmat-Mu melimpah, berkati dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam apa yang menjadi kerinduannya ya Tuhan. Kami yakin Tuhan nyatakan ya Tuhan. Diserahkan kehidupan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kami telah mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan sertai perjalanan kami tiba di tujuan dengan baik, tidak kekurangan suatu apapun, dan kami terus bersukacita dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan, pandang Tuhan. Pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, mulai pagi hari ini hingga pada hari Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput saudara dan saya menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, Tuhan akan buat berhasil dan berkemenangan. Mari saudara yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.